Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota. Saya Viana Dwi Arifa dengan NIM 213101041. Perkenalkan, nama saya Osa Ahmad Barifatur Rahman dengan NPM 213101049. Saya Puput Suci Pratiwi, NPM 213101051. Perkenalkan, saya Triafiska Maharani, NPM 213101057. Namun sebelum memulai presentasi, kami berharap teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai presentasi, apakah teman-teman pernah mendengar ataupun tahu mengenai proses penulisan pesan-pesan bisnis dan laporan bisnis? Jika belum, silahkan simak video dari kami. Proses penulisan pesan bisnis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis ini merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Dari perencanaan pesan bisnis ini meliputi adanya proses komposisi, penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, dan seleksi saluran media komunikasi. Nah, sebuah pesan bisnis ini yang baik dapat dilihat dari sisi komunikasi. Biasanya tidak langsung jadi, namun ia memerlukan beberapa langkah untuk mewujudkannya. Nah, untuk mewujudkannya proses penulisan pesan yang baik, yaitu yang pertama ada pemahaman proses penyusunan. Di dalam pemahaman proses penyusunan ini ada 3 tahapan, yaitu meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan di sini yaitu merancang hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Tahap berikutnya adalah mengorganisasikan ide-ide atau mengumpulkan ide-ide dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Yang ketiga ada revisi. Nah, seluruh maksud dan isi pesan yang sudah ditelaah kembali dari substansi pesan yang akan disampaikan, gaya penulisan, struktur kalimat, dan bagaimana tingkat pemahaman. Untuk melakukan pengecekan kembali agar pesan tersampaikan sesuai dengan perencanaan. Yang kedua ada penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain A. Keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, tanyakan pada diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Jika pesan yang akan disampaikan diduga mempunyai pengaruh sangat kecil kepada audiens, sebaiknya penyampaiannya ditahan dulu. Yang B. Keputusan untuk menanggapi audiens. Komunikator perlu mempertimbangkan motif-motif audiens. Tanpa mengetahui motif audiensnya, komunikator tidak akan dapat menanggapi audiens dengan baik. Komunikator dan audiens juga akan gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan bila harapan mereka tidak sesuai atau sejalan. Yang C. Keputusan untuk menanggapi audiens. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu memusatkan isi pesan. Komunikator seharusnya hanya memasukkan informasi yang penting yang relevan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang D. Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan itulah sangat bergantung pada tujuan yang akan dikehendaki. Media komunikasi yang akan digunakan dapat berupa lisan maupun tulisan. Ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Media komunikasi mana yang akan dipilih sangat bergantung pada kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan internal. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat
dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. 4. Analisis audiens. Yang pertama, cara mengembangkan profil audiens. Penentuan profil audiens dikatakan gampang apabila lawan komunikasi adalah orang yang sudah dikenal, namun akan mengalami kesulitan bila yang menjadi audiens yang adalah orang yang belum kita kenal. Dalam hal ini, komunikator perlu melakukan investigasi untuk mengantisipasi reaksi mereka. Cara yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Bentuk dan format penulisan materi yang akan disampaikan juga ditentukan oleh jumlah audiens. Audiens jumlah kecil, materi dapat dikemas dalam suatu laporan sederhana kemudian dipresentasikan atau dibagikan kepada mereka. Untuk jumlah audiens yang besar, materi dikemas dalam makalah atau laporan dengan gaya pengorganisasian dan format penulisan yang lebih formal. Cara kedua, siapa audiensnya? Bila audiens lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci atau posisi paling penting. Ketiga, reaksi audiens. Jika komposisi audiens adalah orang-orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis, presentasi sebaiknya disajikan langsung pada bagian kesimpulan dan saran-saran. Karena jika diajak berdiskusi, reaksi mereka diduga kurang positif. Cara keempat, tingkat pemahaman audiens. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan seberapa jauh audiens harus dididik. Usahakan tidak terlalu menggurui agar audiens tidak merasa jenuh, bosan, dan kurang tertarik. Cara kelima, hubungan komunikator dengan audiens. Jika komunikator belum dikenal audiens, maka komunikator harus meyakinkan audiens sebelum menyampaikan suatu pesan dilakukan. Penampilan komunikator berpengaruh pada penyampaian pesan komunikator tersebut. Nada suara menunjukkan tingkat hubungan komunikator dan audiens. 2. Cara memuaskan audiens dan kebutuhan informasi. 5 tahap dalam memenuhi kebutuhan audiens. 1. Tentukan atau cari apa yang diinginkan audiens. 2. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. 3. Berikan semua informasi yang diperlukan. 4. Pastikan informasi tersebut akurat. 5. Tekankan ide-ide paling menarik bagi audiens. Ketiga, cara memuaskan kebutuhan motivasi audiens. Pemberian motivasi sering mengalami kendala atau hambatan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang baru. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengatur pesan-pesan sedemikian rupa sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Kelima, penentuan ide pokok. Sebelum dapat menentukan ide pokok, hal-hal yang penting harus diidentifikasi terlebih dahulu. 1. Dengan teknik curah pendapat atau brainstorming. Beberapa teknik curah pendapat yang dapat digunakan antara lain. 1. Storyteller tour. Hidupkan tape recorder dan telaah pesan-pesan yang disampaikan. Fokuskan pada alasan berkomunikasi, butir utama nada, rasionalitas, dan implikasi bagi si penerima. Kedua, dengan cara random list. Dengan pendekatan random list, untuk dapat menemukan ide pokok, Anda perlu menulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran Anda di atas kertas kosong. Selanjutnya, pelajari hubungan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Bagilah mereka ke dalam kelompok-kelompok dan temukan butir yang penting dan yang tidak penting. Ketiga, dengan cara CFR atau Conclusion Finding Recommendation Worksheet. Jika subjeknya mencakup pemecahan masalah, gunakanlah suatu lembar kerja yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan diberikan. Sebagai suatu contoh, penelitian menemukan bahwa merosotnya penjualan disebabkan oleh masalah kebijakan penentuan harga. Oleh karena itu, rekomendasi kepada pihak manajemen berisi anjuran untuk menurunkan harga produk. Cara keempat, journalistic approach.
Pendekatan jurnalistik memberikan bukti yang baik sebagai langkah awal menentukan ide pokok. Jawaban terhadap pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana akan dapat menjelaskan ide pokok presentasi. Cara kelima, question and answer can. Barangkali pendekatan yang paling baik adalah melihat sisi perspektif audiens. Ikuti arus pertanyaan audiens dan jawab pertanyaan tersebut sehingga ide pokok dapat ditemukan. Penentuan ide pokok yang kedua, pembatasan cakupan. Secara umum, penyajian informasi rutin kepada audiens yang telah Anda kenal hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Cara ini juga dapat membangkitkan rasa hormat atau respect audiens kepada komunikator. Sedangkan penyajian pesan yang kompleks dan kontroversial akan memakan waktu lebih lama, terutama jika audiens yang hadir terdiri atas orang yang skeptik atau orang yang tidak dikenal. Ide pokok dari pesan-pesan selebihnya disesuaikan dengan waktu yang tersedia, sehingga poin-poin yang penting tidak sampai terabaikan. Yang lebih penting adalah ide pokok yang disampaikan haruslah mudah dimengerti dan diterima oleh audiens. Selanjutnya, seleksi saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu saluran lisan dan tertulis. Pilihan mendasar antara berbicara atau menulis bergantung pada tujuan dan maksud pesan audiens dan karakteristik dari kedua saluran komunikasi tersebut. Yang A, komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah kemampuan memberikan umpan balik atau feedback dengan segera. Saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikan sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiens dapat dibuat lebih nyaman. Kelebihan lain dari komunikasi lisan adalah sifatnya yang ekonomis. Pendekatan lisan juga bermanfaat bila yang disajikan adalah informasi kontroversial, karena reaksi audiens dapat terbaca dari berbagai isyarat mereka, sehingga komunikator dapat menyesuaikan pesan-pesan yang akan disampaikan. Komunikasi lisan mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, pembicaraan lewat telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok kecil, seminar, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. Yang B, komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis juga memiliki bagian macam bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kelebihan komunikasi tertulis atau written communication adalah bahwa penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Suatu format tulisan diperlukan jika informasi yang disampaikan kompleks, dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang, dan jumlah audiens besar dan menyebar dalam memilih saluran dan media berkomunikasi perlu dipertimbangkan tingkat kepentingannya, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaannya, emosional, dan biaya pengirimannya, serta harapan audiens. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu merevisi pesan-pesan bisnis. Langkah-langkah merevisi pesan bisnis yaitu 1. Penyuntingan pesan atau editing, yaitu ada draft yang sudah jadi kemudian ditelaah atau direview dan diperbaiki lagi, baik dari sudut isi maupun gaya bahasa dan digunakan organisasi dan formatnya. Yang kedua, membaca secara cepat atau skimming dengan memusatkan perhatian pada isi, organisasi, dan format pesan. Yang terakhir, meninjau ulang gaya dan kemudahan membaca. Yang kedua, menulis atau membaca ulang pesan. Yang pertama, hindari tanpa melakukan penulisan ulang dan mengirim dokumen pada saat terakhir dibutuhkan. Yang kedua, ketika menulis ulang, perhatikan pada setiap kata dan kalimat. Yang terakhir, kata atau ungkapan yang tidak perlu sebaiknya dihapus. Yang ketiga, memproduksi pesan yang menarik dan efektif. Yang pertama, memakai desain yang konsisten untuk elemen desain yang mungkin berulang, seperti margin, jenis huruf, keseimbangan ruang antara teks, gambar. Yang terakhir, sederhana.
Tidak terlalu banyak elemen desain atau terlalu banyak sentuhan. Yang keempat, mencetak dan mendistribusikan pesan lewat print preview di layar komputer, namun dipastikan margin, nomor halaman, gambar sudah benar. Setelah dicetak, baru didistribusikan. Laporan bisnis, satu pengertian. Menurut Herta Amurpi dan Herbert W. Hildebrand dalam bukunya yang berjudul Executive Business Communication, memberikan definisi tentang laporan bisnis atau business report sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Hemstreet dan Batty dalam bukunya yang berjudul Business Communications memberikan definisi laporan bisnis sebagai penyampaian informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu institusi atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif. Penyampaian informasi baik internal maupun eksternal biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu untuk membantu pemecahan masalah atau untuk pengambilan keputusan. Penggolongan laporan bisnis, yaitu pertama menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suatu laporan yang bersifat memberi informasi, yaitu menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis. Kemudian laporan analitikal, yaitu menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirnya, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Selanjutnya B, yaitu menurut subjeknya. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, dan lain sebagainya. C, menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu laporan formal dan non-formal. D, menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan menjadi laporan otoritas, yaitu suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain. Kemudian ada laporan sukarela, yaitu suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Kemudian laporan swasta, yaitu suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Kemudian laporan publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Kemudian E, menurut frekuensinya, yaitu ada laporan berkala atau periodic reports, dapat dikeluarkan harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Kemudian laporan khusus atau special report ditulis di mana kebutuhan terhadap suatu informasi itu muncul. F, menurut kegiatan proyek dalam pelaksanaan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. G, menurut pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, suatu laporan bisnis dibedakan menjadi agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Adapun manfaat dari laporan bisnis, yang pertama yaitu memantau aset dan modal perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk mengawasi arus kas bisnis. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bisnis. Yang keempat, digunakan untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sebagai dokumentasi pencapaian kinerja. Yang keenam, digunakan untuk mempertimbangkan investor. Yang ketujuh, memudahkan untuk melihat perkembangan bisnis. Sebelum menulis laporan bisnis, persiapan adalah suatu yang sangat penting dalam segala hal. Begitu juga halnya dengan membuat laporan. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan. Yang pertama, yaitu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan, jawaban terhadap pertanyaan seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa, dan kapan akan membantu kita dalam menetapkan masalah tujuan, ruang lingkup. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data.
Dan yang keenam yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Keempat, bagian pokok laporan bisnis. 1. Pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan terdapat 11 hal yang dipertimbangkan antara lain. 1. Pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. Kedua, layout atau rencana presentasi menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Ketiga, masalah biasanya didefinisikan pada awal bab pendahuluan sebelum maksud apa tujuan laporan bisnis dinyatakan. Keempat, maksud penulisan laporan bisnis harus nampak dalam bagian pendahuluan. Kelima, ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Keenam, metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Kita dapat memperoleh data dengan cara membaca bahan-bahan di perpustakaan atau melakukan wawancara, survei, atau eksperimen. Ketujuh, sumber-sumber primer dan sekunder yang meliputi antara lain publikasi, catatan perusahaan, surat, memo, hasil wawancara dari karyawan, dan sebagainya. Jika Anda menulis laporan tentang pengalaman bisnis Anda sendiri, maka pernyataan yang Anda tulis dalam suatu laporan bisnis merupakan suatu sumber. Berikutnya latar belakang dan definisi istilah. Jika menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran, perlu dijelaskan pada pembaca definisi yang dimaksud. Ke-10, keterbatasan, misalnya dalam hal dana, waktu, dan juga data yang tersedia. Ke-11, rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan bisnis. Misalnya keputusan membeli mesin baru atau mesin setengah pakai. Kedua, isi teks. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi teks. Dalam bagian ini kita dapat membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan dan membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. Ketiga, penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul 1. Rangkuman, berisi ringkasan pembahasan yang secara menyeluruh. Kedua, kesimpulan, berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis. Ketiga, rekomendasi, menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Keempat, rencana tindakan, sebagai pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Kelima, proposisi. Istilah proposisi belakangan ini digunakan dalam dunia akademis atau jurnal sebagai suatu pernyataan yang tegas, tuntutan yang didasarkan pada suatu laporan atau jurnal. Pengorganisasian isi laporan bisnis. Ada dua cara yang dapat dipilih untuk digunakan penyusunan isi laporan bisnis, yakni cara deduksi atau cara langsung, dan yang kedua cara induksi atau cara tak langsung. Cara pertama, cara deduksi atau cara langsung berarti menyampaikan ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan hal-hal yang rinci. Secara umum kita dapat menggunakan cara deduksi atau cara langsung jika pembaca kita memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif yang sibuk. Yang kedua, lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera. Yang ketiga, ingin mengetahui berita baik atau informasi netral. Yang keempat, ingin menganalisis data lebih baik. Yang kelima, hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi. Yang kedua, cara induksi atau cara tak langsung. Berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi. Pada prinsipnya, kita menggunakan cara induksi jika pembaca kita mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ingin mengetahui penjelasan secara rinci, terlebih dahulu untuk dapat memahami. Yang kedua, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan atau berita buruk. Yang ketiga, merasa kesimpulannya tidak biasa dan dapat menerimanya. Yang keempat, perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhir saja. Yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun secara induksi. Cara menyusun teks laporan bisnis yaitu 1. Membuat topik-topik atau cerita. 2. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. 3. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. 4. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. 5. Menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. 6. Menyusun urutan tingkat formalitas. 7. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang ke-8 adalah pemecahan masalah.
makan jajan berbahan ketan. Ketan dibeli oleh Faturrahman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi ini mendapatkan perhatian. Semoga dari apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.